Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, sungguh luas kesabaranmu dan besar belas kasih-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami mengikuti jalan yang benar dan singkirkanlah segala kejahatan dari kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjalani relasi yang baik atau menjalin relasi yang baik dengan Tuhan yang tak kelihatan seharusnya juga tampak dalam hubungan yang akur dengan sesama. Doa yang sungguh kepada Tuhan semestinya dibarengi dengan hidup berdamai dengan sesama. Itulah sebabnya melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, Yesus menegaskan pentingnya membetulkan relasi yang rusak dengan sesama sebelum menjalankan kegiatan keagamaan, misalnya berdoa. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Bagi Yesus, menyimpan dendam atau memiliki persoalan dengan orang lain merupakan halangan untuk mengalami kerajaan Allah. Berdoa sebagai perjumpaan dengan Allah yang adalah sumber damai tidak akan pernah terjadi kalau kita masih memiliki persoalan dengan sesama. Karena itu Yesus menegaskan pentingnya berdamai dengan orang lain sebelum setiap ibadah dan persembahan dilakukan. Berdamai dahulu adalah solusi yang terbaik agar persembahan kita kepada Allah berkualitas dan punya makna rohani serta tidak jatuh pada kewajiban liturgis semata. Doa yang baik kepada Allah juga berarti relasi yang baik dengan sesama ciptaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup keagamaan itu menyangkut relasi dengan Tuhan dan sesama. Relasi yang baik dengan Tuhan sama pentingnya dengan relasi yang baik dengan sesama. Kita diingatkan untuk berhati-hati berkenaan dengan perilaku kita terhadap sesama. Tidak hanya pembunuh yang dihukum, tapi juga pemarah dan yang bicara sembarangan terhadap orang lain. Masa Prapaskah adalah merupakan masa kesempatan yang bagus untuk kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Masa di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk memeriksa seluruh perjalanan hidup kita. Apakah relasi kita dengan sesama, dengan Tuhan sudah sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya? Apakah memang relasi saya dengan Tuhan baik, tetapi saya masih memiliki relasi dengan sesama yang kurang baik? Ada begitu banyak orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini, yang kelihatannya begitu aktif di gereja, rajin sembahyang, membaca kitab suci, tapi ternyata ia tidak berbicara dengan sesamanya tertentu sudah bertahun-tahun lamanya dan tidak mau saling memaafkan. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka adalah sebuah kemunafikan apabila kita mengatakan bahwa saya dekat dengan Tuhan, tetapi kita masih memiliki dendam atau amarah dengan sesama kita yang tertentu. Maka mari kita mengisi masa Prapaskah ini dengan sungguh baik. Kita mau membuka hati kepada bimbingan Roh Kudus dan rela saling mengampuni dengan sesama yang mungkin masih kita simpan dendam atau memiliki ganjalan dalam hati kita. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, tidak hanya dalam tataran kata-kata, tetapi sungguh nyata dalam kehidupan yang konkret. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.